Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cindy Eka Putri dari kelompok 1 akan membahas materi tentang leksikologi dan leksikografi. 1. Leksikologi. Leksikologi mempelajari seluk-beluk kata, ialah mempelajari perbendaharaan kata dalam suatu bahasa, mempelajari pemakaian kata serta intinya seperti dipakai oleh masyarakat pemakai bahasa. Misalnya, kata masak yang mempunyai beberapa arti dalam pemakaiannya dalam kalimat. Contoh, sudah sampai tua hingga harus dipetik, dimakan. Misalnya tentang buah yang masak di pohon. Sudah jadi atau tentang masakan. Misalnya meskipun sudah beberapa jam direbus, belum masak juga ubi ini. Sudah selesai, sudah dipikirkan. Misalnya adonan ini belum masak. Bangsa kita dianggapnya belum masak. Terus yang keempat, mengolah atau membuat panganan, misalnya masak kue lapis. Leksikologi mempelajari arti yang lebih kurang tetap yang terkandung dalam kata, yang lazim disebut leksikal atau lexical meaning. Contoh, rumah. Berumah. Di samping kata rumah terdapat juga kata berumah, di mana keduanya sama-sama memiliki arti leksikal. Rumah berarti bangunan untuk tempat tinggal, bangunan pada umumnya. Berumah berarti mempunyai rumah, diam atau tempat tinggal. Leksikologi dari bahasa Yunani, yaitu leksiko atau leksikon, adalah cabang ilmu linguistik yang mempelajari kata, sifat dan makna, unsur, hubungan antar kata atau semantis, kelompok kata, serta keseluruhan leksikon. Ilmu ini terkait erat dengan leksikografi yang juga mempelajari kata, terutama dalam kaitannya dengan penyusunan kamus. Secara sederhana, leksikografi disebut sebagai penerapan praktis dari leksikologi. Leksikologi adalah ilmu mengenai leksikon yang satuannya disebut leksem. Leksikologi mengarah pada kata yang sudah jadi, baik yang terbentuk secara arbitrer maupun yang terbentuk sebagai hasil proses morfologi. Dalam hal semantik, leksikologi membicarakan makna leksikal dengan berbagai aspek dan permasalahannya dalam CR tahun 2008 halaman 6. Kedua, aplikasi leksikologi dan leksikografi dalam pembelajaran. Menurut Tarigan tahun 1979 halaman 7 mengemukakan bahwa membaca adalah suatu proses yang dilakukan serta digunakan oleh pembaca untuk memperoleh pesan yang hendak disampaikan oleh penulis melalui media kata-kata atau bahasa tulis. Pada halaman selanjutnya, beliau juga menjelaskan bahwa membaca pun dapat pula diartikan sebagai suatu metode yang kita gunakan untuk berkomunikasi dengan diri kita sendiri dan kadang-kadang dengan orang lain, yaitu mengomunikasikan makna yang terkandung atau tersirat pada lambang-lambang tertulis. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mona Puspita. Baik, saya akan melanjutkan materi dari 2.2, aplikasi leksikologi dan leksikografis dalam pembelajaran. Menurut pendapat Lado dalam Samhati, pada tahun 2003 menyatakan membaca pemahaman adalah aktivitas pemahaman dalam suatu bahasa melalui tulisan maupun bacaan. Pendapat ini menekankan pada dua hal pokok, yaitu bahasa dan simbol grafis. Secara garis besar, proses berlangsungnya membaca pemahaman adalah sebagai berikut, terdiri dari 3, yaitu yang kita tahu, pengamatan dan pemahaman terhadap lambang-lambang bahasa. Kedua, pemahaman dan penangkapan makna yang tersembunyi di balik lambang-lambang tersebut, baik makna pokok maupun makna tambahan. Yang ketiga, bereaksi terhadap pengertian yang diperoleh, baik hal positif maupun negatif, mengintegritasikan dan mengidentifikasikan pengertian atau gagasan tersebut dengan keseluruhan pengalaman dan pengetahuan yang akhirnya berpengaruh terhadap individu yang bersangkutan dan berwujud pengayaan, pengalaman, perubahan sikap, cara berpikir, dan pembinaan kepribadian menurut Sirait pada tahun 1984 pada halaman 10.
Pemahaman bukan hanya sebatas kesanggupan dalam memahami, melainkan mencakup ingatan, penerapan, analisis, sintesis, dan evaluasi. Dengan kata lain, pemahaman berkaitan dengan aspek kognitif menurut Nugriantono pada tahun 1987 pada halaman 24. Penulis berasumsi seorang yang memiliki pemahaman kosakata yang baik maka akan dengan mudah dalam menangkap informasi dalam suatu bacaan. Langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama, guru mengucapkan kata baru beberapa kali. Yang kedua, guru menuliskan kata itu di papan tulis dengan harakat lengkap. Yang ketiga, guru menjelaskan makna kata dengan teknik yang sesuai. Yang keempat, guru menggunakan kata itu dalam kalimat untuk memperjelas fungsi gramatikalnya. Yang kelima, siswa mengulang-ulang kalimat yang mengandung kata baru secara klasikal, kelompok atau individual. Yang keenam, untuk kosakata tertentu, siswa dituntut untuk memperhatikan bentuk tulisannya. Yang ketujuh, guru menuliskan makna kata di papan tulis dan menulis kalimat yang memperjelas penggunaan kata itu. Yang kedelapan, siswa membaca daftar kosakata baru yang tertulis di papan tulis. Yang kesembilan, siswa menyalin kata baru di buku tulis berikut makna dan contoh penggunaan dalam kalimat. Terdapat 9 langkah yang akan kita bahas pada hari ini. Yang pertama, siswa menyimak model pengucapan yang dituntut melafalkannya. Yang kedua, siswa mengulang-ulang pengucapan kata baru setelah memahami maknanya, bukan sebelum memahami maknanya. Yang ketiga, prosedur pengajaran kosakata bersifat komprehensif. Yang keempat, siswa mengulang-ulang kosakata di dalam konteks, bukan dalam bentuk kosakata lepas. Yang kelima, terjemah adalah menyalin atau memindahkan suatu bahasa ke bahasa yang lain, mengalihbahasakan. Dalam pembelajaran terjemah, maka para siswa akan belajar bagaimana proses penerjemahan. Yang kita maksud penerjemahan adalah pemindahan pesan teks bahasa sumber ke bahasa sasaran, bukan pemindahan struktur bahasa sumber ke bahasa sasaran. Proses penerjemahan meliputi 3 tahap. Yang pertama, membaca dan mengerti karangan tersebut. Kedua, menyerap segenap isinya dan membuatnya menjadi kepunyaan kita. Yang ketiga, mengungkapkannya dalam lagam bahasa kita dengan kemungkinan perubahan sekecil-sekecilnya akan arti atau nadanya. Baiklah, kita akan memasuki materi 2.3, hubungan antara leksikologi dan leksikografi. Leksikologi adalah kajian teoritis tentang makna leksikal dalam sebuah kamus yang meliputi karakteristik kosakata, komponen, perkembangan makna, dan lainnya. Terkadang juga digolongkan sebagai bagian dari ilmu semantik. Sedangkan leksikografi adalah linguistik terapan yang membahas tentang seni dan teknik menyusun kamus, pemilihan kata serapan, divisi kata, bahasa tentang kelengkapan komponen kamus, dan informasi lainnya.